Эта встреча нужна была для того, чтобы продолжить контакты, которые, возможно, помогут нам разрешить все те кризисные вопросы, которые существуют в настоящий момент. Sahabat Kompas.com, Ukraina pada Minggu 27 Februari 2022 mengungkapkan akan mengadakan pertemuan dengan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky usai berbincang melalui telepon dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Pertemuan ini berlokasi di dekat Sungai Pripyat di perbatasan Ukraina dengan Belarus. Sebelumnya, Zelensky menyebut ia tak akan mengadakan pembicaraan dengan Rusia di wilayah Belarus. Ukraina pun sempat mengusulkan beberapa negara lainnya sebagai opsi tempat pertemuan dengan Rusia. Namun, Lukashenko meyakinkan bahwa semua pesawat, helikopter, dan rudal di wilayah Belarus akan tetap berada di darat selama pertemuan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut delegasi Rusia telah berada di kota Gomel, Belarus untuk bertemu dengan Ukraina. Namun, Ukraina menyebut ajakan pertemuan ini hanyalah sebuah propaganda. Presiden Zelensky menuding Belarusia mengizinkan pasukan Rusia menggunakan wilayahnya untuk menyerang Ukraina. Namun, Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makey menyebut pertemuan ini penting untuk menyelesaikan konflik. Белорусская сторона не уходит от ответственности, как пытаются говорить некоторые источники. Мы готовы внести свой вклад в разрешение кризиса. Эта встреча нужна была для того, чтобы продолжить контакты, которые, возможно, помогут нам разрешить все те кризисные вопросы, которые существуют в настоящий момент. Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menanggapi agenda pertemuan antara Rusia dan Ukraina tersebut. Johnson mengaku ragu akan ketulusan pembicaraan perdamaian tersebut. Pasalnya, ia mengaku sejauh ini tak ada perilaku Rusia yang mencerminkan kemungkinan adanya perdamaian. Keraguan ini pun juga diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun, Zelensky menyebut ia akan menggunakan berbagai kesempatan untuk menghentikan perang. Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип'ять. Підкреслюю, без жодних умов. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки Adapun di tengah konflik ini, pemilik Chelsea Roman Abramovich disebut terlibat dalam upaya perdamaian Rusia-Ukraina. Juru bicara Abramovich mengungkapkan bahwa Ukraina menghubungi Abramovich untuk meminta dukungan dalam mencapai resolusi damai. Abramovich pun disebut telah menanggapi permintaan bantuan tersebut dan berupaya untuk membantu Ukraina. Terkait hal ini, sutradara asal Ukraina Alexander Rodnyansky menyebut Abramovich adalah satu-satunya orang Rusia yang menanggapi permintaan bantuan dari Ukraina. Padahal, Abramovich sendiri disebut memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sementara itu, Vatikan telah menyerukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Paus Fransiskus pada Minggu 27 Februari 2022 juga membuat seruan agar masyarakat membantu para pengungsi yang meninggalkan Ukraina. Bahkan, Vatikan siap memfasilitasi dialog antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang. Sekretaris Negara Kardinal Pietro Parolin menyebut, dialog merupakan satu-satunya cara yang masuk akal dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. The tragic scenarios that everyone feared are becoming a reality. Yet, there is still time for goodwill. There is still room for negotiation. There is still a place for the exercise of wisdom that can prevent the predominance of partisan interest, safeguard the legitimate aspirations of everyone, and spare the world from the folly and horrors of war. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia masih melakukan serangan di tengah negosiasi yang berlangsung. Zelensky menyebut Rusia menembaki wilayah Ukraina ketika delegasi kedua negara menyelesaikan pembicaraan di Belarus. Ia menyebut hal ini merupakan upaya Rusia untuk menekan Ukraina. Pertemuan kedua negara ini pun berakhir tanpa adanya kesepakatan langsung. Синхронізацію обстрілів з переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте час. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією, саме у момент переговорів. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.